pertama saya sendiri Miftahul Rahman, dan selanjutnya yang kedua Mbak Febria Nurul Hidayah. Nah, untuk menghabiskan waktu mungkin bisa dijawab kepada Mbak Febria Nurul Hidayah dari materi yang akan kita presentasikan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, cek Kak, suaraku udah masuk belum? Masuk. Di sini saya akan mempresentasikan diskusi kita pertama, yaitu pembentukan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta pemegang kekuasaan bersama Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun beberapa undang-undang yang terkait seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Kemudian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan pokok hakim. Kemudian sejarah pembentukannya setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Presiden Soekarno melantik atau mengangkat Mr. Dr. R.S.E. Kusumah Atmaja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama. Hari pengangkatan itu kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Mahkamah Agung melalui surat keputusan KMA 043/SK/8 tahun 1999 tentang penetapan hari jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan. Kemudian yang kedua, Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang pembentukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Kemudian yang ketiga, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang pedoman pengawasan melekat. Tanggal 18 Agustus 1945 juga merupakan tanggal disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 beserta pembentukan dan pengangkatan Kabinet Presidensial. Mahkamah Agung terus mengalami dinamika sesuai dinamika ketatanegaraan. Yang selanjutnya yaitu kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang intinya adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Artinya bahwa MA merupakan lembaga yang independen, tidak berpengaruh oleh pihak manapun. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24A dalam redaksi Interaksara Amandemen UUD 1945, perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat bahwa kewajiban dan wewenang MA antara lain memiliki kewenangan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan. Kemudian melakukan pemeriksaan dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili. 3. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir. 4. Memiliki kewenangan dan melakukan pemeriksaan atas adanya permohonan kasasi.
Kemudian kelima, memiliki kewenangan dalam melakukan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan yang keenam, melakukan penunjukan, teguran, atau peringatan yang dirasa perlu pada pengadilan di semua lingkungan peradilan, pemeriksaan, dan memutuskan terkait adanya permohonan. Dan untuk slide selanjutnya saya persilakan Mas Miftahul. Baik, selanjutnya fungsi Mahkamah Agung. Nah, fungsi Mahkamah Agung ada beberapa. Pertama, fungsi peradilan. Nah, fungsi peradilan ini pertama itu sebagai penguji undang-undang secara material, yaitu di mana di peraturan perundang-undang, di bawah undang-undang tentang suatu peraturan yang ditinjau dari isinya atau materinya dan bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. Itu sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985. Selanjutnya ya sebagai pemeriksa peninjauan keputusan pengadilan. Selanjutnya sebagai pengadilan tertinggi. Nah, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Selanjutnya, pemeriksa sengketa. Masih slide sebelumnya ya, pemeriksa sengketa. Jadi di Mahkamah Agung ini ya beberapa sengketa di tingkatan bawah pengadilan akan diselesaikan di Mahkamah Agung ketika terdapat sengketa. Selanjutnya fungsi pengawasan. Jadi MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan dapat diselenggarakan dengan baik. Kedua, MA juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan, tingkah laku para hakim, dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan dan dengan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman dalam hal memeriksa, mengadili, menyelesaikan sedang perkara, dan juga sebagai pengawas penasihat hukum dan notaris sepanjang terkait peradilan itu tersendiri. Sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985. Selanjutnya fungsi mengatur. Nah, jadi MA sendiri dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan keadilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang tentang MA. MA dapat membuat peraturan secara sendiri apabila dianggap perlu untuk menutupi hukum yang sudah diatur dalam undang-undang mengatur kelancaran penyelenggaraan pemilu. Nah, jadi salah satu fungsi MA juga ya, terkait kelancaran penyelenggaraan pemilu. Fungsi nasihat. Nah, MA memberikan nasihat atau pertimbangan dan bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. Itu sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985.
MA juga memberikan nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan gerasi. Itu sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Selanjutnya, MA juga berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, fungsi administratif. Nah, fungsi administratif MA sebagai badan-badan peradilan, baik itu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, secara organisatoris, administratif, dan finansial sampai saat ini masih berada di bawah departemen yang bersangkutan. Walaupun pasal 11 tidak diajukan di bawah kekuasaan MA. MA berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja kepanitraan pengadilan tersebut. Selanjutnya, kedudukan Mahkamah Agung. Nah, kedudukan Mahkamah Agung, pada mulanya Mahkamah Agung merupakan lembaga tertinggi negara di mana MA memegang kekuasaan tertinggi membawai 4 lembaga peradilan: peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan tata usaha negara. Itu sesuai dalam ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 3 MPR garis miring 1978. Namun setelah amandemen ketiga Undang-Undang 1945, MA tidak lagi menduduki posisi puncak peradilan karena pada tahun 2003 dibentuklah MK sehingga kehakiman menjadi 2, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun di sini MK tidak membawai suatu badan apapun seperti MA. MA tadi membawai 4 lembaga peradilan tersebut. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan Mahkamah Agung. Kelebihan Mahkamah Agung antara lain dapat mengajukan 3 orang anggotanya untuk menjadi hakim konstitusi, memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta atau tidak. Memberi nasihat kepada Presiden, mempunyai wewenang menguji segala materi hanya terhadap peraturan di bawah perundang-undangan. Tugas dan wewenang MA lebih luas dibanding Mahkamah Konstitusi. MA dikecualikan dari ketentuan pihak yang dapat berperkara di MK khususnya yang berkaitan dengan sengketa antar lembaga negara. Selanjutnya, kesimpulannya, Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tinggi negara yang menjalankan tugas bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadilan tertinggi negara yang bertanggung jawab, adil, dan bijaksana dalam rangka membina keseragaman dalam penerapan hukum di Indonesia. Yang maksud tidak ada lagi istilah hukum tumpul ke atas tajam ke bawah, sehingga kesejahteraan bukan lagi sekedar kata. Terima kasih.